Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmadul Fikri. Di sini saya akan meringkas sedikit hasil pengerjaan dari kelompok saya, yaitu kelompok satu, di mana di sini kami dari kelas B yang merepresentasikan Wakil Dekan 2 bidang umum dan anggaran dan keuangan. Di mana di sini kami membuat sistem pengelolaan anggaran dan keuangan dari Universitas Lampung. Nah, di sini kami membuat sistem informasi pengelolaan anggaran dan keuangan Unila, di mana sistem ini dapat menghitung berapa penyewaan dari fasilitas di Unila. Contoh ada laboratorium. Laboratorium itu contoh laboratorium komputer di dalam UPTTIK itu memiliki peminjaman jika kita peminjamannya di luar hari kerja, dan juga untuk eksternal atau di luar sivitas dari Unila itu memiliki uang sewa. Nah, dengan sistem kita ini kita akan meringkas berapa harga sewanya dan akan menghitung dan menampilkannya kepada si peminjam dan juga ke rektor sebagai bentuk laporan. Nah, tujuannya itu untuk mempermudah kita sebagai mahasiswa, dosen, dan juga pihak luar untuk melakukan peminjaman fasilitas tanpa harus datang ke loket. Dan juga di sini langsung dihitung berapa biayanya. Lalu di sini juga dia bisa bantu wakil rektor bidang administrasi umum dan juga keuangan agar pengelolaannya itu bisa terpusat dan juga akurat. Lalu bisa menyediakan laporan statistik penggunaan fasilitas yang dimana itu membantu untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. Lalu ada di sini ada WBS atau Work Breakdown Structure. Nah, di sini kita akan terbagi ke beberapa tahapan, di mana kita pertama menentukan nama informasi sistem informasinya, di mana di sini kami menamakan yaitu SIPAKU atau Sistem Informasi Pengelolaan Anggaran dan Keuangan Universitas. Lalu kita melakukan analisis kebutuhan. Nah, untuk menentukan analisis kebutuhan, kita akan melakukan wawancara terlebih dahulu untuk rektor dari fakultas dan juga dari biro keuangan sendiri. Dimana kan untuk sistem ini lebih terfokus ke biro keuangan ya, untuk peminjaman dari fasilitas. Lalu kita observasi dulu proses bisnisnya bagaimana dari biro keuangan ini. Lalu hingga ke pengembangan fitur tambahan jika dibutuhkan. Lalu di sini ada Gantt chart atau timeline. Nah, ini yang mengerjakan adalah Reisa juga, yaitu dimana dimulai dari minggu pertama. Oh ya, di sini kita akan menjalankan project mengerjakan selama 12 minggu, dimana pada minggu pertama itu adalah kita akan melakukan analisis kebutuhan, dimana kita akan mewawancara seperti dari rektorat, dari fakultas, dan juga dari biro keuangan. Lalu ada perancangan dari sistemnya pada minggu kedua hingga minggu ketiga. Lalu di minggu keempat hingga ke minggu keenam itu ada mengimplementasikan sistem. Kita mulai mengerjakan sistemnya. Lalu pada minggu ke-7 hingga 8 kita akan melakukan pengujian dari sistem. Lalu pada minggu ke-9 kita akan mengimplementasi dan juga melakukan pelatihan untuk penggunaan dari aplikasi tersebut. Lalu ada minggu ke-10 hingga ke-11 kita melakukan dokumentasi serta evaluasi terkait hasil dari sistem tersebut. Nah, untuk melakukan penjadwalan mengerjakannya kita menggunakan SDLC, di mana SDLC yang kita gunakan adalah Kanban board. Lalu di sini ada estimasi biaya dan sumber daya, di mana ini dikerjakan oleh rekan saya bernama Dava Raihan, di mana di sini kita akan melakukan estimasi biayanya dan juga kebutuhan. Nah, bisa kita lihat di sini untuk hardware kita memerlukan minimal Intel i5, RAM 8GB, dan juga SSD sebesar 512GB untuk melakukan pengodaan serta kompilasi biar lebih lancar tanpa hambatan. Lalu untuk servernya, di sini kita memerlukan spek yang lumayan tinggi, di mana kita minimal prosesornya atau Intel Xeon, lalu memorinya sebesar 32GB dan RAM sebesar 2TB. Kita lanjut aja ke estimasi biaya. Nah, di sini ada jabatannya dulu atau sumber daya manusianya. Pertama di sini ada project manager, kita juga memerlukan programmer, lalu ada database engineer dan juga QA atau quality assurance yang akan melakukan testing pada aplikasi kita. Lalu ada untuk perangkat lunak ya, kita di sini akan menggunakan Laravel, PostgreSQL, Bootstrap, Visual Studio Code, dan juga GitHub, dan juga untuk servernya kita menggunakan Ubuntu Server. Lalu untuk sumber daya perangkat keras kita di sini menggunakan Intel i5,
RAM-nya 8 GB dan SSD sebesar 512 GB. Dan untuk server utamanya, di sini kita akan menggunakan Intel Xeon, RAM sebesar 32 GB dan juga SSD sebesar 2 TB. Lalu untuk jaringannya kita akan menggunakan router, switch gigabyte, dan kabel LAN. Dan juga kita akan menggunakan NAS ataupun cloud backup. Nah, untuk estimasi biayanya, di sini kita tadi kan memerlukan project manager, programmer, database engineer, dan juga QA. Nah, itu kita akan menggajinya sebesar untuk project manager karena durasinya selama 6 bulan, di mana per bulannya 8 juta, maka untuk subtotalnya dia adalah 48 juta. Lalu untuk programmer kita akan memperkerjakan 2 programmer, di mana durasi pengerjaan selama 5 bulan, dan kita kali aja 5 kali 2 yaitu 10, dan kita kali honor selama sebulan yaitu 6 juta, jadi 60 juta dan seterusnya, hingga berarti estimasi penggunaan SDM yaitu sebesar 136 juta untuk 6 bulan. Lalu untuk software, di sini kita menggunakan Laravel open source, dibantu gratis. Untuk PostgreSQL juga gratis. Lalu untuk Bootstrap itu juga gratis. Visual Code juga gratis. Dan untuk Git dan GitHub, di sini kita menggunakan paket profesional selama 1 tahun, di mana di sini kita memerlukan biaya sebesar 2,4 juta. Lalu untuk estimasi perangkat keras, untuk laptop dengan developernya yaitu 3 unit, untuk project manager dan 2 programmer itu memerlukan biaya 10 juta, kita kali 3 yaitu 30 juta. Untuk server sebesar 45 juta, router and switch 6 juta, NAS itu 8 juta, jadi totalnya ada 89 juta. Lanjut ada untuk operasional, seperti untuk pelatihan atau training itu 5 juta, dokumentasi 3 juta, dan biaya lainnya itu 5% dari semuanya yaitu 12 juta. Dan kita dapatkan untuk total operasional lainnya itu adalah 20 juta. Lalu kita totalkan hingga total akhir yaitu kita mendapat di 247.400.000 rupiah untuk total uang yang kita perlukan untuk mengerjakan proyek tersebut. Lalu ada risk and register, di mana ini dikerjakan oleh rekan saya yang bernama Nabila Chairunisa. Di sini terdapat risiko pertama yaitu keterlambatan dalam pengumpulan kebutuhan sistem. Nah, di sini kan kita menampilkan kebutuhannya dari sistem seperti kita melakukan wawancara. Nah, itu ada kemungkinan keterlambatan. Lalu ada kemungkinan untuk terjadi kesalahan atau kehilangan data keuangan selama pengujian. Lalu ada kemungkinan ada bug atau juga error. Lalu ada pengguna akhir hingga akhir tidak patuh terhadap regulasi akuntansi dan keuangan universitas. Nah, pasti ada jarang orang nakal yang pengen ngakalin dari keuangan tersebut. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu resikonya. Nah, makanya itu di sini ada rencana kualitas di mana dikerjakan oleh rekan saya bernama Najwa. Di sini dia dibagi menjadi 2 yaitu fungsionalitas dan juga non fungsionalitas. Nah, fungsionalitas di sini ada indikatornya yaitu seluruh modul utama di mana ada perencanaan anggaran, realisasi, monitoring, pelaporan, dan autentikasi berjalan sesuai spesifikasi. Nah, di sini kita menggunakan standar yaitu ISO EC 2501. Lalu ada keandalan, keamanan, usability, kinerja, dan juga pemeliharaan. Nah, jadi untuk kesimpulannya, dari rencana pengerjaan sistem ini atau SIPAKU disusun untuk memastikan seluruh aspek pengembangan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan berdasarkan checklist kualitas. Nah, sistem ini diuji dari 6 aspek utama, yaitu fungsionalitas, keandalan, keamanan, kemudahan, kinerja, dan pemeliharaan, di mana setiap aspek tersebut mengacu pada standar internasional seperti ISO dan juga prinsip QA atau Quality Assurance, di mana untuk menjamin bahwa sistem ini berjalan sesuai dengan spesifikasinya, aman untuk digunakan, efisien, dan mudah untuk dikelola. Dengan penerapan rencana kualitas ini, diharapkan aplikasi SIPAKU ini mampu memberikan layanan yang andal memenuhi kebutuhan pengguna, sekaligus mendukung transparansi serta efisiensi pengelolaan keuangan di lingkungan Universitas Lampung. Mungkin sekian rangkuman dari proyek kelompok saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.